どうだ？これならなんとか4人でも落ち着けるだろう。いいですね。 Di alur cerita anime Papa no Ikoto ini menceritakan tentang seorang pemuda yang terpaksa harus merawat 3 gadis sekaligus karena gadis tersebut telah kehilangan orang tuanya, yang membuat pemuda ini harus bertanggung jawab untuk merawat mereka. Gimanakah perjuangan pemuda ini? Tanpa lama-lama langsung aja kita masuk ke storynya. Menceritakan tentang tokoh utamanya bernama Yota yang tinggal sendirian di kosan kecilnya. Selain itu, dia sekarang merupakan seorang mahasiswa yang baru saja masuk ke sebuah universitas. Lalu hingga pada suatu hari, Yota tidak sengaja bertemu dengan seorang wanita yang mengajaknya ke sebuah pesta. Selama di pesta tersebut, Yota mabuk-mabukan yang membuat Yota menjadi tak sadarkan diri. Beberapa saat kemudian, Yota akhirnya sadar. Di saat sadar itulah dia bertemu dengan seorang pria cabul yang bernama Sako, yang meminta Yota untuk bergabung dengan klub miliknya. Selain itu, Yota juga bertemu dengan wanita yang sebelumnya, yang ternyata adalah anggota klub ini. Nama wanita ini adalah Raika. Mereka melakukan ini bertujuan agar Yota dipaksa masuk ke klub mereka. Setelah beberapa saat Sako melakukan pemaksaan kepada Yota, Yota mau tidak mau terpaksa menjadi anggota klub tersebut. Lalu tiba-tiba mereka dikejutkan dengan kedatangan sahabat dekatnya, yaitu Nimura. Lalu akibat datangan Nimura berhasil membuat Yota menjauh dari anggota klub yang tak jelas tersebut. Walaupun Yota ujung-ujungnya tetap menjadi anggota klub tersebut. Di hari selanjutnya, saat Yota sedang berada di kampusnya, Yota lagi-lagi tak sengaja bertemu dengan Raika. Lalu akibat pertemuan tersebut, mereka pun jadi mengobrol di sebuah taman. Selama mereka mengobrol, mereka pun berkenalan. Selain itu, selama mereka mengobrol juga banyak hal yang mereka bicarakan, yang membuat Yota jadi jatuh cinta kepada Raika. Setelah cukup lama mereka mengobrol, obrolan mereka pun selesai. Waktu pun terus berlalu hingga tibalah liburan musim panas. Beberapa hari kemudian, di saat Yota sedang berada sendirian di kosannya, dia tiba-tiba dikejutkan dengan kedatangan kakaknya ke kosannya. Saat kakaknya Yota berada di sana, kakaknya pun meminta Yota untuk Yota ke rumahnya pada besok hari untuk menjaga anak-anaknya karena kakaknya Yota akan ada kesibukan pada besok hari. Lalu akibat permintaan kakaknya yang sangat memohon kepada Yota, Yota pun terpaksa menurutinya. Lalu pada esok harinya, Yota pun langsung berangkat menuju rumah kakaknya. Setibanya dirinya di sana, saat Yota berada di depan rumah kakaknya, dirinya pun bertemu dengan seorang gadis yang merupakan anak tiri dari kakaknya, yang bernama Mio. Saat bertemu dengan Mio, Mio pun langsung mengajak Yota untuk masuk ke dalam. Saat Yota berada di dalam dan duduk di sofa, lagi-lagi dia bertemu dengan anak kandung kakaknya, karena kakaknya telah menikah dengan seorang duda. Nama anak ini bernama Hina. Lalu akibat pertemuan tersebut, Hina dan Yota pun bermain bersama. Saat bermain itulah Yota memutuskan ke kamar mandi. Namun saat membuka kamar mandi, hal mengejutkan pun terjadi karena Yota lagi-lagi bertemu dengan anak tiri kakaknya, yaitu Sora. Namun pertemuan mereka di saat Sora lagi mengganti pakaian. Lalu akibat kelakuan Yota membuat Sora menjadi marah kepada Yota. Yota pun langsung berusaha meminta maaf kepada Sora. Boku no koto oboeteru, Sora-chan? Namun Sora selalu mengabaikannya. Walaupun Sora sebenarnya memiliki perasaan suka kepada Yota, meskipun Sora sudah lama tidak bertemu dengan Yota. Setelah itu kegiatan mereka pun dilanjutkan seperti bermain bersama, seperti ini dan ini, yang membuat hubungan Yota dengan ketiga gadis ini pun menjadi tambah akrab. Setelah cukup lama bermain, Yota pun menjadi kelelahan, yang membuat Yota pun menjadi tertidur. Beberapa saat kemudian, Yota akhirnya terbangun. Di saat dia terbangun dan sedang mencari keberadaan anak kakaknya, Yota pun bertemu dengan suami kakaknya. Yota pun langsung diserang oleh suami kakaknya
karena suami kakaknya tidak mengenali Yota. Hal tersebut dikarenakan Yota saat dirinya tertidur, Yota diam-diam dicoret oleh Miu. Dan kejadian ini dihentikan oleh kakaknya Yota yang menjelaskan semuanya kalau itu adalah Yota yang telah dicuri-curit oleh Miu. Kemudian cerita dilanjutkan pada malam harinya, di saat Yota sedang berkumpul bersama dengan kakaknya dan suami kakaknya, termasuk anak-anak kakaknya. Kakaknya Yota pun langsung memohon kepada Yota untuk menjaga anak-anaknya selama seminggu saja, karena dirinya akan pergi ke luar negeri bersama dengan suaminya untuk melakukan bulan madu. Yota awalnya bimbang menerima permohonan kakaknya, tapi saat mengetahui anak kakaknya juga memohon kepada Yota untuk mengizinkan orang tua mereka berangkat berbulan madu, karena sebelumnya orang tua mereka tidak pernah berbulan madu, Yota pun menjadi kasihan dan memutuskan menerima permohonan kakaknya. Setelah menerima hal tersebut, Yota pun pulang kembali ke kosannya karena dirinya akan kembali ke rumah kakaknya saat kakaknya sudah berangkat. Lalu hari selanjutnya, kakaknya bersama dengan suaminya pun berangkat ke luar negeri. Sementara dengan Yota sekarang sedang melakukan tugasnya, yaitu menjaga anak-anak kakaknya. Selama Yota menjaga, Yota mendapatkan pemberitahuan dari anak kakaknya, yaitu mengenai kamar Yota. Setelah itu mereka pun melakukan hal seperti bermain bersama, mengerjakan PR anak kakaknya, termasuk juga melakukan bersih-bersih. Pada malam harinya mereka pun juga melihat meteor jatuh bersama-sama. Yang berakhir membuat hubungan Yota dan Sora, Miu, Hina semakin tambah dekat. Setelah selesai dengan semua itu, mereka pun tidur. Lalu pada besok harinya, Yota dan anak kakaknya dikejutkan dengan berita mengenai pesawat yang ditumpangi oleh suami dan kakaknya mengalami kecelakaan yang membuat mereka berdua menjadi meninggal. Yota yang mengetahui hal itu pun menjadi sangat shock dan sedih mengetahuinya. Apalagi Sora dan Miu. Sementara dengan Hina, karena masih bocil, dirinya tidak begitu mengerti dengan situasi tersebut. Selain itu, keluarga Yota yang lain juga datang dan akan memutuskan mengadopsi Sora, Miu, dan Hina secara terpisah, yang berujung membuat Sora, Miu, dan Hina menjadi sangat sedih mengetahuinya karena mereka akan dipisahkan. Yota yang mengetahui mereka akan diadopsi pada awalnya tidak bisa berkata apa-apa dan hanya pasrah saja. Namun saat mengetahui kalau Sora, Miu, dan Hina menolak karena tidak mau dipisahkan, Yota pun langsung angkat bicara dengan mengatakan kalau dirinya lah yang akan mengadopsi mereka semua, agar mereka semua tak perlu berpisah. Sora dan adiknya sangat terharu dengan perkataan Yota. Namun keluarga Yota yang lain sangat menentang kelakuan Yota dan menolak kemauan Yota. Lalu karena mereka ditentang, Yota, Sora, Miu, dan Hina langsung memutuskan cabut dari rumah tersebut dan akan menuju kosan-kosannya Yota karena mereka berencana akan tinggal bersama di kosannya Yota. Selama menuju kosannya Yota, mereka tak sengaja bertemu dengan sahabat baiknya Yota. Namun ternyata kelakuan Yota sangat didukung oleh Nimura. Setelah cukup lama mereka melakukan perjalanan, singkat ceritanya mereka pun akhirnya tiba di kosan tersebut. Setelah sampai, mereka pun langsung bersih-bersih. Lalu karena kosan Yota sangat kecil, mereka juga menata letak tempat tidur mereka agar terlihat lebih besar. Lalu akibat hal itu juga mereka akan tinggal bersama. Lalu pada besok harinya, Yota memutuskan ke tempat perbelanjaan untuk membeli beberapa makanan untuk Sora, Miu, dan Hina. Setelah menyerahkan makanan tersebut, Yota pun langsung berangkat bekerja sambil diantarkan oleh Sora, Miu, dan Hina, yang membuat Yota semakin semangat untuk bekerja karena dirinya sekarang akan memutuskan mengambil banyak pekerjaan selama liburan musim panas ini untuk membiayai kehidupan mereka. Lalu pada malam harinya, di saat Yota sedang kelaparan dan pulang dari kerjaannya, saat membuka kosannya, dia pun dikejutkan dengan Sora yang sedang memasak. Namun karena tidak ada pengalaman, semua masakan yang dilakukan oleh Sora gosong semua. Walaupun masakan Sora gosong, Yota berusaha memakan masakan oleh Sora karena dirinya berusaha menghargai Sora.
Lalu karena kelakuan Yota yang sangat menghargai Sora, yang berujung membuat hubungan Sora dan Yota semakin bertambah dekat. Setelah selesai dengan semua itu, mereka pun memutuskan tidur. Beberapa hari kemudian, di saat Yota sedang berada di kerjaannya, Yota sekarang dikejutkan dengan kedatangan Sora. Setelah itu Sora pun langsung menyerahkan HP milik Yota yang ternyata telah tertinggal di rumah. Lalu setelah selesai menyerahkan HP tersebut, Sora pun pulang dan Yota juga melanjutkan pekerjaannya. Singkat cerita, Yota pun pulang dari pekerjaannya dan memutuskan menelpon Sora apakah sudah pulang atau tidak. Namun saat menelpon Sora menjelaskan mengenai dia sekarang sedang tersesat dan tidak tahu dia sedang berada di mana. Walaupun begitu, Sora bilang untuk tidak mengkhawatirkannya. Setelah selesai menelpon Sora, Yota pun menjadi semakin khawatir kepada Sora. Apalagi saat itu hari mulai hujan yang membuat Yota menjadi semakin khawatir kepada Sora. Lalu akibat khawatirnya, Yota pun langsung berusaha mencari Sora. Singkat cerita, Yota pun berhasil menemukan Yota yang sedang kehujanan. Sora yang melihat Yota yang sangat peduli kepada dirinya langsung sangat baper mengetahuinya. Setelah itu Yota pun langsung mengajak berteduh Sora. Selama berteduh, mereka pun mengobrol, membahas mengenai masa lalu mereka. Mengenai Sora, waktu pertama kali bertemu dengan Yota juga pernah ditolong oleh Yota. Selain mengobrol membahas hal masa lalu, Sora meminta kepada Yota apakah Sora boleh memanggil Yota dengan sebutan Ode-chan. Yota yang mendengar permintaan Sora tentu saja memperbolehkannya. Lalu akibat kejadian tersebut membuat Sora menjadi makin jatuh cinta kepada Yota. Walaupun begitu, Sora tidak berani mengungkapkannya dan mereka pun balik ke kosan Yota. Beberapa hari kemudian lagi, di saat malam harinya, Yota dan yang lainnya sedang berkumpul dan melakukan kegiatan rumah seperti biasanya. Miu langsung meminta kepada Yota untuk membantu dirinya pergi ke rumah lamanya karena ada beberapa barang yang mau dia ambil dari rumah lamanya tersebut. Termasuk Sora dan Miu juga mau mengambil beberapa barang dari rumah lamanya tersebut. Lalu akibat hal tersebut, mereka pada besok harinya jadi berangkat menuju rumah lama mereka. Singkat cerita, mereka pun sampai di rumah lama tersebut. Saat sampai, Sora dan Miu memutuskan merapikan barang yang akan mereka bawa. Sedangkan Yota memutuskan bermain dengan Hina. Selain itu, mereka juga akan menginap di rumah ini selama 1 malam. Banyak kegiatan yang terjadi seperti ini dan hingga memasak bersama dan mereka pun tidur ke kamar masing-masing. Lalu saat Yota sedang berusaha untuk tidur, tiba-tiba Yota dikejutkan dengan kedatangan Miu, Sora, dan Hina yang ternyata tidak bisa tidur karena tidak terbiasa tanpa adanya Yota di samping mereka. Lalu akibat hal tersebut, mereka pun menjadi tidur di kamar yang sama. Lalu pada besok harinya, karena mereka telah selesai merapikan barang yang mereka bawa, mereka pun memutuskan balik ke kosan Yota. Beberapa hari kemudian lagi, di saat Yota sedang berada di klubnya, Yota diminta Nimura, Raika, dan Sako untuk mengenalkan sepupunya Yota yang berada di kosan. Karena Raika dan Sako mendapatkan informasi tersebut dari Nimura. Pada awalnya Yota ingin menolak permintaan tersebut, namun karena tidak ada pilihan lain, Yota pun menjadi memperbolehkannya. Lalu saat Yota mengenalkan sepupunya ke teman-temannya, mereka pun juga melakukan acara seperti main bareng, masak bareng, dan makan bareng. Selain itu ternyata Sora sangat cemburu dengan kehadiran Raika karena Sora telah merasa memiliki saingan untuk mendapatkan cinta Yota. Singkat cerita, mereka pun selesai dan teman-teman Yota pun pulang. Hari-hari pun terus berlanjut lagi. Lalu pada suatu malam, Yota pada malam ini kedatangan oleh pemilik kosan yang secara mengejutkan tiba-tiba mengusir Yota. Karena Yota telah diam-diam membawa orang lain untuk menginap di kosannya. Karena di perjanjian kosan Yota hanya bisa 1 orang saja. Lalu akibat hal itu Yota menjadi diusir. Yota yang mengetahui dirinya telah diusir berusaha menjelaskan kondisi dia sekarang kepada pemilik kosan tersebut. Walaupun Yota udah berusaha menjelaskannya,
pemilik kosan tersebut tetap kekeh untuk mengusir Yota dan meminta Yota untuk mencari kosan yang lain, dan dia hanya memberi waktu Yota 1 bulan saja untuk mencari kosan lain. Lalu akibat dirinya diusir, Yota pun langsung berusaha mencari tempat tinggal barunya. Selama Yota mencari, Yota ternyata juga dibantu oleh Sora, Nimura, Raika, dan Sako. Walaupun Yota dan teman-temannya udah berusaha untuk mencari tempat tinggal baru untuk Yota, mereka masih belum menemukan budget yang pas untuk Yota. Lalu hingga pada suatu saat, pada sore harinya, Yota dan Sora sedang mencari keberadaan Miu dan Hina yang ternyata sedang berada di rumah pemilik kosan karena akibat sebuah kejadian. Lalu akibat hal itu mereka pun mengobrol lagi dengan pemilik kosan tersebut untuk memohon tidak mengusir mereka. Lalu karena pemilik kosan ini merasa sangat kasihan dengan kondisi Yota, Sora, Miu, dan Hina, pemilik kosan pun menjadi memperbolehkan mereka untuk tinggal lebih lama lagi, yang berujung membuat mereka menjadi tidak jadi diusir. Waktu pun terus berlanjut lagi, yang dimana sekarang liburan musim panas mereka pun selesai. Sora dan Miu mulai bersekolah kembali. Karena sekolah mereka jauh, Sora dan Miu juga menggunakan kereta. Sementara dengan Hina juga sekarang yang sudah masuk TK. Lalu bagaimana dengan Yota? Yota juga sekarang mulai bersekolah kembali. Dan walaupun dirinya bersekolah, tetapi Yota terus saja bekerja keras untuk membiayai hidup dirinya dan orang yang dia sayangin. Hari-hari pun terus berlanjut. Banyak hal yang terjadi, seperti Sora yang nilainya menurun karena tidak bisa fokus belajar, walaupun ujung-ujungnya Sora mulai terbiasa dan bisa fokus belajar. Dan Miu yang selalu tertidur di kelas. Walaupun begitu, Miu mulai terbiasa dengan kesehariannya. Yang penting mereka tetap bersama dengan saudara-saudaranya. Walaupun hidup mereka terasa lebih sulit dari kehidupan sebelumnya, Yota, Sora, dan Miu tetap menikmati kehidupan mereka yang baru ini. Beberapa hari kemudian, di saat Yota sedang berada sendirian di kosannya, Yota pun pada hari ini kedatangan dengan kehadiran tantenya, yang dimana tantenya menawarkan sebuah surat, yang dimana surat tersebut adalah mengenai dirinya, yang meminta Yota untuk menyerahkan Sora, Miu, dan Hina kepada dirinya, yaitu Tante Yota, karena dirinya akan merawat Miu tanpa dipisahkan. Yota yang membaca surat tersebut pun langsung memutuskan untuk meminta memikirkan terlebih dahulu mengenai keputusannya. Lalu pada besok harinya, di saat Yota telah berangkat kerja, Sora tidak sengaja menemukan surat tersebut, yang membuat Sora berpikiran kalau Yota akan menyerahkan dirinya dan adiknya kepada tante tersebut, yang membuat Sora menjadi makin kepikiran. Beberapa hari kemudian Sora memutuskan mengikuti Yota karena Sora berpikiran kalau Yota mau menemui tantenya tersebut untuk menyerahkan dirinya dan adiknya. Setelah cukup lama mengikuti, Yota ternyata berhenti di sebuah pemakaman kakaknya. Saat Yota di pemakaman tersebut, Sora memohon kepada Yota untuk tidak menyerahkan dirinya dan adiknya kepada tante tersebut. Yota yang mendengar hal tersebut sangat kaget mendengarnya, dan Yota pun menjelaskan semuanya kalau Sora telah salah paham karena Yota memutuskan untuk tetap mengadopsi Sora dan adiknya karena dirinya benar-benar menyayangi mereka bertiga. Lalu di saat Yota dan Miu masih mengobrol, mereka dikejutkan dengan kedatangan tante dan keluarga Yota yang lain yang menanyakan keputusan Yota. Apakah dirinya akan menyerahkan Sora dan adiknya atau tidak? Yota yang mendengar pertanyaan tersebut langsung menjelaskan mengenai dirinya akan tetap mengadopsi mereka semua. Lalu akibat penolakan Yota, keluarga Yota yang lain pun mau tidak mau menghargai keputusan Yota. Setelah selesai dengan semua itu, Yota dan Sora pun langsung berjalan pulang. Keseharian mereka pun terus dilanjutkan. Banyak hal terjadi. Lalu selain itu, keluarga Yota yang lain juga memutuskan menyerahkan rumah milik suami kakaknya Yota juga, menyerahkan kepada Yota, Sora, dan adik-adiknya untuk menghuni rumah tersebut. Lalu setelah itu mereka pun pindah ke rumah tersebut. Lalu akibat hal tersebut, keseharian di rumah lama mereka pun dimulai. Dan ceritanya pun juga selesai.